Hai, welcome to Artocles. Lingkungan dalam keluarga adalah area paling sempit di kehidupan yang perlu dijaga kesejahteraannya. Namun justru masalah banyak muncul datangnya dari dalam keluarga. Relate sama kasus kita yang berikut ini. Pria kelahiran tahun 1947 ini bernama Maxwell Stanimirov yang merupakan anak cowok satu-satunya dalam keluarga. Mereka 9 bersaudara dan Maxwell adalah anak ke-8. Dipastikan juga dia yang mendapat harta warisan terbesar dari orang tuanya karena pembawa tunggal nama belakang Stanimirov. Masa mudanya bekerja sebagai tentara, lalu jadi tukang listrik, sampai yang terakhir sebagai kapten kapal pelayaran pada perusahaan penangkapan ikan. Makanya cukup lama dapat pacar karena banyakkan waktunya di laut. Akhirnya dijodohkan oleh teman-temannya dengan seorang wanita bernama Despina Gancheva yang menyukai alam serta kebebasan. Resmi menikah di kota Sofia, negara Bulgaria pada tahun 85 saat usia Maxwell 38 dan Despina 21 tahun. Lumayan jauh bedanya. Setahun kemudian dikaruniai seorang putri yang diberi nama Emily Stanirova yang berparas cantik serta lasak kalau di pangku. Setelahnya masih juga Maxwell berlayar dan jarang pulang demi menafkahi keluarganya. Seperti yang saya udah info tadi bahwa Despina penyuka alam dan kebebasan. Dia senang bergabung dan jalan dengan komunitas pendaki, para penyusur sungai, bahkan komunitas pecinta gurun yang kerjanya keliling dunia mencari kedamaian selama berbulan bahkan bertahun. Komunitas ini juga seringnya melakukan yoga, semedi, puasa berminggu, yang sepertinya nggak ingat sama keluarga di rumah. Banyak yang menganggap mereka tidak waras. Di Amerika dan Australia juga banyak komunitas sejenis ini, dan sebagian besarnya adalah orang-orang yang tidak makan daging. Begitu juga dengan ibu Despina, makanya saat usia putrinya 2 tahun, langsung dititipin pada mamanya di kota Varna. Despina berpetualang mencari kenikmatan alam, sementara suaminya belum pulang-pulang dari melaut, yang bikin sang putri Emily berasa yatim piatu. Tahun 88 Maxwell stres karena nggak tahu di mana istrinya berada. Dia pun merasa nggak sanggup untuk membesarkan Emily seorang diri, dan harus berangkat berlayar lagi yang tentu mustahil yang ngebawa anak. Akhirnya, Emily tetap diasuh oleh neneknya dengan mendapat transferan uang tiap bulannya dari Maxwell. Namun lelaki itu hampir nggak pernah menemui putrinya lagi. Dia mikir tanggung jawabnya untuk menafkahi pasti udah cukup lah, padahal bukan cuma materi yang dibutuhkan seorang anak. Tahun 90 Maxwell bertemu dengan istrinya di sebuah restoran kota Sofia, dan keduanya sepakat untuk berpisah. Meskipun rasanya pedih ya, udah 4 tahun gak ketemu, tiba-tiba janjian jumpa hanya untuk tanda tangan surat cerai. Despina bilang dia akan tetap yang mengurus putri mereka, namun tanggung jawab Maxwell gak boleh lepas untuk mentransfer uang bulanan. Setelahnya dalam masa bertahun-tahun seiring pertumbuhan Emily, lelaki tersebut hanya bisa mendengar suara dari telepon ataupun foto yang dikirimkan mertuanya. Maxwell belum mencari pengganti Despina karena masih sibuk di lautan. Sampai pada tahun 2004 karena udah sakit-sakitan, terus juga pandangannya semakin buram, dia memutuskan untuk pensiun di usia ke-57 tahun. Dengan tabungannya yang banyak, akhirnya Maxwell meninggalkan rumah dinasnya dan balik ke kampung halaman di kota Plovdiv, Bulgaria. Dia membeli beberapa hektar tanah di sana, lalu berkebun sayur serta buah untuk mengisi kegiatannya. Cukup luas soalnya, dia pun punya 4 orang pekerja. Uangnya masih banyak, Lawang masih terus transfer duit pada putrinya sampai gadis itu lulus kuliah di ibu kota Sofia pada tahun 2011. Setelah mulai kerja baru, Emily nggak pernah minta duit lagi. Tapi sama sekali lo nggak pernah ketemu bapaknya. Dari tahun 88 ke 2011 cuma saling kontak dari telepon atau kirim-kiriman foto aja. Sementara sang mama Despina udah kawin lagi dengan pria lain yang katanya sih sama-sama pecinta alam.
Pada bulan Mei 2016, jadi saat usianya 69 tahun, Maxwell nelpon adik bungsunya yang bernama Cornelia Bohosian, umur 66, untuk datang ke rumahnya. Karena udah sebulanan, lelaki tersebut terkulai lemas di kasur, sulit bergerak, dan salah satu kakinya kesemutan terus tiap harinya. Cornelia bersama putranya langsung terbang dari kota Aitos menjenguk Maxwell, yang kemudian nangis merengek seperti anak kecil karena ngerasa kesepian. Adiknya heran soalnya 2 tahun lalu kan abangnya baru nikah lagi dengan seorang gadis yang bekerja di kebunnya bernama Katusia Agapi usia 37 tahun. Ada apa dengan perkawinannya? Kok bisa dia kesepian dan sendirian di rumah? Disinilah Maxwell cerita bahwa dia udah ngusir Katusia setelah bertengkar hebat. Dia bilang istrinya itu dungu, kalau disuruh kebanyakan bengongnya, masakannya nggak enak, lelet dan nggak bisa membaca. Disuruh nebus obat ke apotek aja bersalahan. Yang paling sulit diterima oleh Maxwell ternyata hampir 3 tahun menikah dengan Katusia, ketahuan juga bahwa perempuan itu rahimnya sudah diangkat karena alasan kesehatan. Gimana Maxwell nggak ngamuk coba? Sementara Katusia mengira bahwa lelaki itu menikahi dia supaya ada temen di usia senja. Kan waktu nikah sama dia, Maxwell udah berusia 67. Kirain cuma mau mencari pendamping sampai koid. Nggak mengira masih ngarep dapat keturunan. Banyak sih alasan lelaki itu mengusir istrinya dan saat ini sedang dalam masa pengajuan cerai. Meskipun kemudian menurut Cornelia buat apa berpisah? Ngaca no, sekarang berdiri aja susah. Aturan dipertahanin biar ada yang ngurus di hari tua. Panggil lagi si Katusia untuk nemenin daripada begini, manggil adiknya jauh-jauh lintas kota cuma untuk nganterin periksa ke dokter. Yang ada malahan si Maxwell marah sama Cornelia, lalu menyebutnya sebagai saudara durhaka. Setelah balik ke kota Aitos, berulang kali Cornelia dan saudara lain mendesak Maxwell untuk menghubungi putrinya supaya datang menjenguk atau kalau bisa ngurus bapaknya. Misalnya Emily udah nikah ya boyong aja suaminya. Takutnya usia Maxwell nggak panjang lagi. Wajar kali dia mau dijaga sama putrinya yang nggak pernah dilihat sejak 28 tahun lalu. Sekarang usia Emily udah 30, harusnya sadar diri untuk mencari dan menemui ayahnya. Udah pantas itu, karena sebagai bapak, nggak pernah tuh Maxwell melepas tanggung jawabnya, selalu ngasih uang bulanan buat makan, sekolah, kuliah, jajan, dan beli baju. Mau dibilang kebanyakan berlayar di laut juga kan untuk memenuhi tugasnya sebagai pencari nafkah. Ini yang menjadi rundingan saudara-saudara Maxwell yang kemudian memberanikan diri nih buat nelpon Emily lalu menceritakan kondisi bapaknya yang udah lemah. Putrinya tersebut lumayan kaget dengan mengatakan selama ini sang ayah tiap dihubungin bilangnya sehat, kuat, kondisi prima, bahkan melarang Emily datang menjenguk. Disuruh konsentrasi pada kerjaannya sebagai penjaga galeri lukisan. Sampai kemudian dia pun janji ya sama para bibinya akan berangkat ke kota Plovdiv untuk menemui Pak Maxwell. Pada pertengahan Agustus 2016 akhirnya berangkat juga ya Emily ke sana dan langsung bertemu dengan ayahnya di rumah tua milik neneknya. Ya mereka penuh dengan rasa haru lah. Maxwell minta maaf karena merepotkan putrinya yang ternyata jauh lebih cantik aslinya daripada foto. Saat itu Emily curhat habis-habisan mengenai kehidupan yang dijalaninya saat ini. Dia benar-benar dalam kondisi down. Emily baru putus dengan seorang pria karena ketahuan bahwa cowoknya udah punya istri sejak lama. Dia coba buka usaha galeri patung, ternyata ditipu hingga punya hutang di bank dengan bunga tinggi. Teman-teman pada menjauh karena sebagian dari mereka ikutan investasi buat galeri itu, yang akhirnya malah ketipu juga, padahal dia yang ngajakin. 2 minggu lalu seorang wanita datang melabraknya yang ternyata istri dari cowoknya sambil ngacak-ngacak isi apartemen. Dia dipermalukan di depan umum padahal beneran gak tahu selama ini pacarnya adalah suami orang. Dia juga korban kebohongan. Momen ini tepat banget, bisa ketemu dan pulang ke rumah ayahnya untuk menenangkan hati dan pikiran. Soalnya susah mau curhat sama mamanya yang udah punya keluarga baru. Emily udah gak dipikirin lagi sama Despina. Maxwell juga senang dan terus aja memeluk putri tunggalnya itu berulang-ulang. Dalam masa beberapa bulan setelahnya, Maxwell terus meminta Emily untuk tinggal bersama dia sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain kesehatannya yang udah mulai pulih karena diurus oleh putrinya, lelaki tersebut nyuruh Emily untuk mengawasi beberapa pekerja di kebunnya dan jadilah pemilik dari semua lahan milik mereka. Olah dengan baik.
hasilnya jauh lebih tinggi daripada kerja menjadi penjaga galeri. Nanti utang pada teman dan bank pasti bakal dicicil dan lunas perlahan. Hal ini diturutin hingga menetaplah gadis itu di sana melaksanakan permintaan ayahnya. Kekompakan bapak dan putrinya ini sering diposting oleh Emily di akun sosmednya di mana mereka liburan ke luar negeri, jalan-jalan menikmati taman kota, sekedar makan di restoran, serta kegiatan lain yang enak dipandang mata. Hal ini juga sering dilihat oleh saudara-saudara lainnya yang jadi ikutan bahagia. Sampai pada bulan Juni 2017 mendadak adiknya Maxwell, si Cornelia, datang ke sana lagi bersama putranya untuk menjenguk abangnya. Dia tahu bahwa Emily udah tinggal bersama bapaknya hampir 10 bulan. Makanya kaget luar biasa saat melihat ponakannya tersebut berperut besar karena hamil. Emangnya udah nikah? Sama siapa? Apa sama pemuda di Plovdiv? Kok nggak ngundang-ngundang? Kapan acaranya? Langsung aja si ponakan terdiam dan Maxwell lah yang mengaku bahwa dirinya sekarang yang telah sah menjadi suami Emily. Mereka nikah 2 bulan lalu secara tertutup di gereja, namun usia kandungannya udah 5 bulanan. Lelaki itu minta maaf dan berharap Cornelia jangan cerita pada siapapun, termasuk kepada kakak mereka yang lainnya. Maxwell beralasan bahwa dia sangat ingin punya keturunan dari keluarganya yang akan melanjutkan nama belakang Stanimirov. Kemarin udah nikah lagi kan sama Katusia, malah nggak dapet anak. Sekarang ketemu Emily rasanya nyaman banget setelah pisah selama 28 tahun. Kelak marga Stanimirov garis keturunan ayahnya bisa muncul lagi, berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Namun Cornelia nggak menyetujui hubungan tersebut. Gak masuk akal alasan mau dapat keturunan supaya marga Stanimirov bisa berkembang biak. Emily itu putri kandungnya, jadi bayinya bisa aja cacat kalau begini caranya. Adiknya nangis terus dan meminta supaya Maxwell menceraikan Emily, karena jika tidak, maka Cornelia nggak akan segan menghubungi 2 kakaknya yang masih hidup untuk sama-sama melapor pada polisi. Sebenarnya beberapa minggu terakhir sang ibu Despina juga sering yang ngelihat foto-foto Emily dan ayahnya di sosmed, lalu mengirim pesan pada mereka menyatakan rasa kangennya. Sampai pada hari Kamis, 20 Juli 2017, dengan nekat wanita itu mendatangi kediaman Maxwell yang udah lama nggak dikunjunginnya. Terakhir ke situ waktu usia putrinya masih beberapa bulan sebelum ditinggal Maxwell melaut. Tentu aja setelah ketemu, lelaki tersebut nggak senang dengan kehadiran Despina, apalagi repot nanyain, siapa suami Emily kok bisa-bisanya ibu kandung nggak diundang ke pernikahan. Sampai ujung-ujungnya, Despina ngomong pada Maxwell bahwa dia saat ini lagi butuh uang sebab suami barunya terlilit utang karena usahanya bangkrut. Kalau boleh ya dia minta disumbang 15.000 lev atau sekitar 130 juta rupiah. Kalau nggak mau ngasih ya minjem juga nggak apa-apa, nanti akan dibayar kalau sudah ada duitnya. Tentu aja Maxwell menolak lalu mengusir mantan istrinya itu pergi dari rumah. Malah selanjutnya Despina menghina mereka sambil bilang perutnya si Emily pasti perbuatan kotor dengan ayahnya sendiri. Banyak kata-kata diucapkan Despina pada putrinya saat itu. Dia tahu tentang Emily yang dilabrak perempuan karena merebut suami orang, tentang Emily yang katanya bawa lari duit temen-temennya untuk bisnis padahal nipu. Pokoknya nama Emily udah jelek di kota Sofia, makanya kabur ke rumah bapaknya, sebab jejak kejahatannya terlalu banyak. Terus-menerus ibunya menghina yang bikin Emily hanya sanggup menutup wajahnya di sofa sambil menjerit karena nggak kuat. Hingga tiba-tiba, Maxwell keluar dari kamarnya dengan membawa senjata api, lalu melepas pelurunya pada sang mantan istri sebanyak lebih dari 10 kali. Bahkan saat Despina udah terkapar di lantai pun, terus aja dikeluarkan peluru itu tanpa ampun, tanpa rasa sesal, seakan menikmati kehancuran Despina di ubin biru mereka. Perempuan itu pun mengembuskan nafas terakhir di usia yang ke-53 tahun. Menurut keterangan pihak kepolisian, senjata yang dimiliki oleh Maxwell memang sahih, ada dokumennya. Udah lama dia punya itu sejak masih zaman melaut. Alasan paling utama kenapa dia nekat menghabisi istrinya bukan hanya karena hinaan yang diucapkan pada Emily, tapi dendamnya selama puluhan tahun sama perempuan itu sejak beberapa bulan setelah menikah.
Saat masih hamil, sebenarnya Despina ini udah ribut-ribut pengen menggugurkan karena memilih akan hidup di alam bebas bersama komunitasnya yang gak mau dikekang. Maxwell yang mempertahankan itu semua. Malah setelah melahirkan dan suaminya berlayar, Emily dititipkan, tidak pernah ditanyain kabarnya, gak pernah dijenguk, boro-boro digendong atau diberi ASI. Masih untung ibunya Despina sayang dan menjaga cucunya dengan sangat luar biasa baik, dibantu keuangan yang ditransfer oleh Maxwell. Bahkan saat Emily udah SMA, Despina datang bukannya meluk atau menyatu dengan sang putri, malahan ngasih kabar udah menikah lagi dan akan tinggal dengan suami baru serta anak-anak tirinya. Beneran cuek sama Emily. Parahnya lagi, menurut ibunya Despina, perempuan itu suka minta jatah bulanan yang dikirimkan Maxwell untuk Emily, diambil buat Despina dan suami barunya. Makanya Emily tuh benci banget sama sang ibu. Mau diajak curhat mengenai masalah hidup, mana mau si Despina ngedengerin omongan putrinya. Gak masuk akal bagi dia. Menurut pengacara Nezana Sutulova, kejahatan yang dilakukan Maxwell tentunya bukanlah perbuatan yang disengaja ataupun direncanakan. Sebab Despina yang datang ke sana. Dia sempat nyasar ya waktu ke rumah Maxwell, karena udah lama nggak ke situ. Niat banget bertemu dengan alasan sesungguhnya mau minta uang. Harusnya dia nggak berhak mendapat apa-apa tapi maksa. Saat ditolak, malah barbar dan menghina mantan suami serta istrinya. Dia punya otak nggak sih? Harusnya mendekatkan diri, terkhusus pada Emily yang sampai usia 31 tahun nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Kok malah dicaci maki. Bahkan adiknya Maxwell, si Cornelia, juga hadir di persidangan lalu bersaksi bahwa selama belasan tahun dia mendengar tangis dan keluh kesah abangnya yang sedih banget ditinggal Despina sejak dulu. Bahkan waktu berlayar pernah hampir lompat ke laut saat tahu istrinya minta cerai dan anaknya nggak mau ngobrol lagi sama dia via telepon karena nggak pulang-pulang. Pedih banget pokoknya. Salah satu alasan paling kuat kenapa setelah pensiun Maxwell tidak menemui ataupun menjemput Emily langsung, yaitu karena dia malu. Dia ngerasa nggak pernah berkunjung dan mendampingi pertumbuhan putrinya. Dia merasa nggak layak menjadi bapak, ngerasa bukan sosok ayah yang baik. Ada pikiran negatif juga bahwa Despina udah menjelek-jelekan dirinya pada Emily yang makin membuat enggan menjumpai sang putri. Tapi jangan khawatir kalau masalah uang. Bapak akan terus transfer sampai kapanpun karena itu adalah tugasnya. Sebenarnya pada bulan September 2017, Emily melakukan pengguguran bayinya akibat malu dan gak berpikir jernih setelah ayahnya ditangkap polisi. Dia dipenjara selama 100 hari atas tindakan tersebut. Emily kemudian bercerai dengan ayahnya atas desakan bibi Cornelia. Pada hari Rabu 6 Desember 2017, kenyataannya hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Plovdiv memberi vonis tegas kepada Maxwell Stanimirov usia 70 tahun dengan menerima hukuman seumur hidup atas perbuatan menghilangkan nyawa mantan istrinya. Ada tambahan lagi buat dia dan Emily atas perbuatan tercela sekaligus penipuan dokumen yang bilang bahwa mereka bukan ayah dan anak kandung pada pendeta serta petugas sipil. Masing-masing menerima tambahan hukuman 2 tahun kurungan. Emily dibebaskan pada bulan Oktober 2018 karena banyak berbuat baik saat di penjara. Jadi cuma menjalani masa hukumannya 10 bulan aja. Sementara nasib kurang beruntung diterima oleh sang ayah karena ternyata pada saat pandemi Maxwell menghembuskan nafas terakhir di usia 73 akibat komplikasi penyakitnya di penjara Ristopoliv per hari Senin 17 Agustus 2020. Setelah itu sang putri Emily tinggal dengan sang bibi Cornelia sampai menikah dengan pria lain di kota Aitos. Bagaimana menurut kamu? Apakah hubungan Maxwell dengan putrinya kebetulan saling sayang setelah cukup lama berpisah? Apakah alasan supaya mengembangbiakan marga Stanimirov bisa dijadikan dasar untuk nikah sama Emily? Dan apakah kecintaan pada alam serta kebebasan hidup boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan anak serta suami? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels, S-nya 2,
Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.